wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Wacana Penghentian Operasi Kupar demi KJJB. Saya Dwiki Apenisadi dan 3 orang rekan saya, Agni Rizky Aryadi, Raffi Pastiati, dan Junara Mega Auta. Baik, untuk yang pertama adalah alasan orang bertransportasi. Dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan urat nadi pembangunan ekonomi suatu negara. Terlebih dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, membuat transportasi memegang peranan penting guna memastikan mobilitas orang dan distribusi barang atau jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah jarak rumah. Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik berangkat sekolah, berangkat bekerja, ataupun yang lainnya, tempat kerja ataupun sekolah biasanya berletak di tengah kota yang dimana pasti harga tanahnya mahal. Maka orang lebih memilih membeli rumah di pinggir kota yang notabene harga tanah tidak terlalu tinggi. Dan maka dari itu, untuk dapat menuju ke tempat yang dituju, orang perlu dinamakan perpindahan ataupun bertransportasi. Baik, yang berikutnya adalah dampak negatif dan dampak positif dari transportasi. Dampak positif transportasi adalah memenuhi kebutuhan penduduk, memperpendek jarak, memudahkan persebaran penduduk dan sarana rekreasi. Dampak negatif transportasi adalah menyebabkan polusi, menimbulkan kemacetan lalu lintas, dan mengurangi jumlah bahan bakar minyak. Kembali lagi dengan judul yang kami bawakan, yaitu Wacana Penghentian Operasi Kupar demi KJJB. Dari pemerintah sendiri ada beberapa statement. Yang pertama dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Bintang Panjaitan, memastikan bahwa Kargo Parahyangan akan ditutup. Hal ini menyusul proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang sering disebut KJJB yang akan beroperasi pada bulan Juni tahun 2023. Dan untuk statement yang kedua dari Ibu Jubir Kemenhub juga mengatakan penonaktifan itu masih dalam pembahasan dengan pemangku kepentingan. Dan untuk statement yang terakhir dari Bapak Menteri BUMN juga sempat mengusulkan untuk mengganti Kupar menjadi kereta angkutan barang. Selain dari pemerintah, ada juga respon dari masyarakat. Argo Parahyangan dapat dibilang menjadi andalan bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Maka dari itu, wacana penonaktifan kereta ini tentu membuat pelanggannya khawatir. Berikut respon masyarakat, yaitu pertama dari Kak Silvi. Tidak setuju karena tempat tujuannya dekat dari stasiun Gambir. Nah, yang kedua dari Kak Haikal, yaitu kecewa karena Argo Parahyangan moda yang paling nyaman dikarenakan tepat waktu, tidak terkena macet dan langsung di pusat kota. Nah, dari dua respon masyarakat tersebut, mari kita tarik kesimpulan, yaitu masyarakat masih mengandalkan Argo Parahyangan dikarenakan fleksibel dan langsung bertujuan di pusat kota. Jika tadi respon dari masyarakat, nah dan selanjutnya yaitu ada respon dari para ahli, yaitu satu dari Sony Sulaksono Wibowo selaku pengamat transportasi. Jika kereta Argo Parahyangan ditutup, maka orang-orang yang bertujuan ke daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat akan kembali ke travel atau mobil. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, kita udah punya JOR. Apa sih itu JOR? Yaitu jalan tol luar yang bisa mengonektifkan lebih cepat lagi. Selanjutnya elevated. Nah, yang kedua dari Arif Ansori Yusuf selaku pengamat ekonomi. Klaim dari pemerintah, alasan bahwa kita harus menutup Argo Parahyangan itu bahwa pelayanan kereta cepat akan lebih baik dibandingkan dengan Argo Parahyangan. Menentukan kalau hanya berdasarkan klaim-klaim saja bahwa itu tidak lebih baik, dan menurutnya pula lebih baik melihat dulu, jangan terburu-buru ditutup, biar konsumen yang menentukan. Di sini selanjutnya saya akan melakukan perbandingan antara KJJB dan juga Kupar. Yang pertama saya akan membandingkan tentang letak stasiun. Salah satu daya tarik dari menggunakan kereta api adalah bisa berhenti di stasiun besar yang biasanya terletak di pusat kota.
KA Argo Parahyangan yang berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat, ini berhenti di stasiun Bandung yang berada di Kecamatan Andir, tepat di jantung kota Bandung. Keduanya diuntungkan karena berada di jantung kota dan akses sangat mudah. Ini menguntungkan bagi calon penumpang yang memang memiliki tujuan ke kota. Sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung, tampaknya penumpang ini harus berpindah tempat atau berpindah kereta dikarenakan letak dari stasiun kereta cepat ini berada di Padalarang dan juga Tegaluar. Letaknya kurang strategis dan harus menggunakan kereta tambahan atau kereta feeder. Selanjutnya perbandingan tentang waktu tempuh. Waktu tempuh dari kereta cepat Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 48 menit karena kecepatannya 350 km per jam. Akan tetapi, menurut dari beberapa sumber, kecepatan dapat mencapai 420 km per jam. Hal ini tidak dapat terrealisasi dikarenakan kereta cepat Jakarta-Bandung harus berhenti di beberapa stasiun dan itu mengganggu atau tidak bisa mengoptimalkan dari pola operasinya. Sedangkan untuk KA Argo Parahyangan, waktu tempuhnya sekitar 3 jam 15 menit dari Gambir sampai ke stasiun Bandung. Bahkan apabila menggunakan KA Argo Parahyangan yang excellence sampai ke stasiun Bandung bisa lebih cepat, yaitu 2 jam 50 menit. Selain itu, menggunakan Argo Parahyangan, penumpang cukup duduk manis saja karena tak harus berganti kereta di 2 stasiun berbeda dibandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya yaitu tentang harga tiket. Yang pasti sebagai kereta berkecepatan tinggi, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung tentu lebih mahal. Di sini kereta cepat Jakarta-Bandung mempunyai 3 kelas, yakni VIP, kelas 1 dan kelas 2. Harga tiket kereta cepat berada di kisaran 350.000. Sementara harga tiket KA Argo Parahyangan saat ini dipatok berdasarkan kelasnya, yaitu kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Untuk yang paling murah yaitu ekonomi berkisar sekitar 85.000 untuk ekonomi, dan kelas di atasnya yakni 120.000 sampai 200.000. Lihat dari segi ekonomis, Gopar lebih cocok untuk menjadi pilihan perjalanan dikarenakan harganya yang murah. Dari beberapa statement dan fakta-fakta tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu pertama, Argo Parahyangan masih dapat diandalkan jika dibandingkan dengan kereta cepat karena aksesnya langsung di pusat kota tanpa harus berpindah-pindah transportasi dan harganya yang masih terjangkau. Meskipun waktu yang ditempuh Gopar lebih lama dibandingkan dengan kereta cepat, hal ini ada sisi positifnya, yaitu memberikan suguhan atau memberikan keuntungan bagi konsumen karena akan dapat melihat pemandangan yang bagus. Selanjutnya, jika ditarik kesimpulan lain, wacana ini juga bisa menjadi bentuk ketidakadilan terhadap konsumen, kecuali tarif KCIC sama dengan tarif Gopar. Secara pasar juga berbeda, yaitu tarif Gopar lebih mahal, lebih ramah untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan KJJB dapat dikatakan ramah untuk menengah ke atas. Namun yang perlu diingat, kereta cepat Jakarta-Bandung dalam proses pembangunannya telah memakan biaya yang banyak dan pemerintah meminjam dana dari negara lain yang mana ada perjanjian dan harus dibayar. Maka dari itu pemerintah harus dapat menemukan solusi yang bisa tercapai agar permasalahan ini dapat clear tanpa merugikan masyarakat. Di sisi lain, kereta cepat Jakarta-Bandung juga telah menggunakan sumber energi listrik dibandingkan dengan Gopar, yaitu menggunakan bahan bakar minyak yang dimana menggunakan fosil yang energi tidak bisa terbarukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.